Halo rekan-rekan, selamat datang di YouTube channel Aplikat Indonesia. Bersama saya Heidi, masih dalam series yang sama yaitu di Six Cylinder Radial Engine. Setelah sebelumnya kita membuat beberapa parts dan sub-assembly untuk melengkapi daripada komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membuat suatu assembly Six Cylinder Radial Engine ini, maka di sini saya akan coba untuk membuat suatu full assembly daripada parts dan sub assembly yang telah dibuat sebelumnya. Tentu saja saya open dulu untuk SolidWorks-nya. Untuk memulainya kita coba untuk open dulu untuk template assembly-nya, klik new, kemudian pilih assembly untuk template-nya. Sub assembly yang akan saya masukkan terlebih dahulu atau yang saya insert terlebih dahulu adalah base dan juga bagian bearing support. Nah, setelah sebelumnya dibuat sub assembly base ini, saya akan masukkan ke dalam assembly yang akan saya buat. Kemudian di langkah berikutnya kita input kembali untuk parts berikutnya, yaitu valve housing. Nah, kita open dulu untuk valve housing. Jika kita lihat di blueprints-nya ini, nah, valve housing di input, kemudian di input kembali untuk parts valve-nya di sini. Baru nanti secara berurutan akan masuk part-parts seperti assembly crankshaft, kemudian ada piston dan juga silinder. Nah, sini saya akan coba masukkan satu persatu dan akan saya hubungkan agar menjadi suatu kesatuan full assembly Six Radial Engine. Di sini dicoba rotate terlebih dahulu untuk parts valve housing ini. Nah, cara untuk merotate-nya adalah klik salah satu face-nya, kemudian klik kanan, ditahan sambil diputar seperti ini. Nah, setelah kiranya sumbunya sudah tepat ya, baru kita lakukan proses assembly, yaitu pilih face silinder di area ini, kemudian tekan Ctrl di keyboard, lalu pilih bagian silinder dari parts bearing stand ini. Oke, diklik bagian permukaan silinder dari valve housing, kemudian tekan Ctrl di keyboard, pilih bagian silindris bagian dalam bearing stand, kemudian nanti ada pop-up concentric di sini, pilih concentric. Nah, kemudian setelah dia sudah satu sumbu ya, kita input beberapa parameter concentric baut di sini. Nah, salah satunya yaitu input untuk lubang baut ini, tekan Ctrl di keyboard, lalu pilih permukaan dalam baut dari bearing stand ini, kemudian pilih concentric. Baru nanti kita hubungkan face ini, tekan Ctrl di keyboard, kemudian face yang ini pilih untuk mate-nya coincident. Nah, setelah itu kita input lagi untuk material ataupun parts yang bernama valve ya. Klik open, kemudian seperti biasa dipilih face-nya, klik kanan untuk di rotate ya, seperti ini kurang lebih. Kemudian hubungkan face ini dan face ini ya, pilih coincident. Nah, kita arahkan dulu ke bagian dalam seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian saya input untuk sub assembly crankshaft yang sebelumnya dirakit ya. Saya open. Nah, diarahkan terlebih dahulu untuk bagian crankshaftnya ini, sumbunya kira-kira searah dengan bagian dalam bearing holder. Kemudian baru kita hubungkan antara crankshaft dan juga bagian dalam bearing holder, kita buat jadi concentric ya. Nah, kita masukkan dulu ke dalam sini ya.
Setelah itu kita input match kembali antara phase crankshaft valve dan juga valve ini, hubungkan jadi konsentrik seperti ini kurang lebih. Baru kemudian kita hubungkan phase daripada valve ini dan phase ini buat jadi coincident. Setelah itu saya akan coba menginput parts bearing di bagian ini ya. Caranya cukup mudah, di SolidWorks menyediakan beberapa macam parts support ya. Kita bisa mengaksesnya di design library, kemudian pilih toolbox. Nah, di sini terdapat berbagai macam parts komponen support dari berbagai macam standar ya. Ada unsymmetric, uncinch, kemudian DIN, ISO dan lain-lain. Sebagai contoh, saya akan coba menginput berdasarkan standar DIN. Sini akan saya cari parts bearing ya. Nah, di sini ada berbagai macam folder yang mengacu terhadap bagian parts support. Nah, di sini ada folder bearing, saya pilih folder bearing, kemudian dipilih salah satu tipenya. Sini saya pilih ball bearing, kemudian pilih radial kontak ball bearing. Tinggal drop ke area kerja, kemudian arahkan ke salah satu shaft seperti ini sampai muncul mat konsentrik seperti ini, kemudian ditahan. Kemudian nanti ada configure komponen. Di sini kita bisa mengubah size-nya, kemudian memberikan ukuran ataupun banyaknya balls di dalam bearings. Di sini saya contohkan untuk menginput balls di bearing secara full ya. Kemudian untuk tampilannya kita pilih detail. Nanti akan muncul highlight seperti ini. Oke. Kemudian diklik Oke di sini. Setelah itu baru kita hubungkan phase ini dan phase ini ya. Kita hubungkan secara coincident. Nah, setelah itu saya akan menginput untuk parts berikutnya yang bernama connecting rod hoop ya. Setelah sebelumnya dibuat, kita akan masukkan ke dalam assembly seperti ini ya. Nah, kita rotate ke kanan, ditahan, kemudian diarahkan sesuai dengan sumbu putarnya. Dan di sini saya pilih phase bagian dalam silindersnya dan juga bagian shaft ini ya. Pilih jadi konsentrik untuk matnya. Kemudian agar dia kondisinya pas di tengah-tengah sini, bisa saya pilih atau select phase ini, tekan Ctrl di keyboard, di rotate terlebih dahulu ya. Pilih phase ini, kemudian di rotate kembali, pilih phase ini sambil ditekan kontrolnya di keyboard, kemudian pilih phase ini, dilepas kontrol di keyboardnya, kemudian nanti ada pop-up berupa assembly mat yaitu width ya, secara otomatis kita tinggal pilih aja di sini. Setelah itu agar dia fix ya, tidak bergerak berputar seperti ini, saya buat referensi plan di bagian tengah-tengah sini ya. Caranya adalah pilih reference plan, kemudian untuk first reference-nya pilih face bagian ini dan juga face bagian ini. Nah, secara otomatis terbentuk suatu plan baru di tengah-tengah sini ya. Kemudian diklik OK. Baru di sini saya pilih untuk parts connecting rod-nya. Kemudian di sini saya pilih untuk di expand bagian Feature Manager Design Tree di assembly ini. Pilih top plan daripada saya pilih top plan daripada parts connecting rod hoop ini. Pilih top plan-nya.
Kemudian di sini saya tekan kontrol di keyboard, pilih plane 1. Nanti akan muncul pop up seperti ini. Nah, di sini bisa pilih untuk assembly tipe mat-nya yaitu tipe angle. Saya akan beri sebesar 120 derajat untuk posisinya. Kemudian saya klik OK. Nah, dia sudah tidak ikut berputar lagi ketika kita gerakan crankshaft-nya ya. Nah, setelah itu saya input untuk crankcase, karena di bagian tengah ini ada crankcase ya. Kita insert komponen, kemudian dipilih untuk parts crankcase cover, crankcase gasket, dan juga crankcase. Ditekan kontrol di keyboard, kemudian pilih open agar otomatis masuk ke 3 komponen yang telah dipilih tadi ya, seperti ini. Di sini saya akan coba untuk membuat assembly ini terlebih dahulu ya. Kita input dulu untuk packingnya. Kita pilih bagian dalam lubang ini, tekan kontrol di keyboard, pilih press bagian dalam lubang ini, pilih matnya concentric. Kemudian di sini dihubungkan lagi untuk lubang ini dan juga lubang yang ini, pilih concentric. Setelah itu face ini kita rotate, pilih face ini kembali. Saya ulang, face ini di rotate, pilih face ini, pilih matnya coincident. Setelah itu baru kita tutup dengan crankcase cover ya, di rotate ya, seperti ini posisinya kurang lebih. Nah, kemudian dihubungkan bagian lubang ini dan bagian lubang ini, hubungkan konsentrik. Kemudian dilakukan hal yang sama di bagian lubang yang lain ya. Pilih konsentrik, baru kita tempelkan face ini dan face ini. Kita hubungkan untuk mat coincident. Nah, baru kita coba untuk menginput crankcase ini masuk ke dalam bagian tengah sini ya. Kita pilih lubang bagian dalam crankcase, kemudian pilih crankshaft ya, pilih concentric untuk matnya. Kemudian di sini kita hubungkan face untuk valve housing dan juga face bagian ini, pilih matnya coincident. Oke, agar dia posisinya fix ya, kita bisa hubungkan face bagian ini dan bagian planar dari bearing holder. Untuk matnya kita pilih paralel seperti ini, nah, agar dia fix. Selanjutnya, karena di bagian dalam bearing holder terdapat sebuah bearing ya, maka saya input kembali untuk part bearing yang akan saya ambil dari desain library, tentunya dari standar yang sama ya. Sebelumnya kita input standar DIN dan juga untuk tipe radial contact ball bearing, kita tinggal drag and drop aja ke dalam crankshaft di sini, maka diameternya akan menyesuaikan ya, seperti ini, dan juga akan otomatis konsentrik. Baru kita ubah tampilannya menjadi detail agar ball bearingnya terlihat sepertinya, terpreview dengan baik. Untuk number of balls-nya kita bisa pilih tipenya full agar terisi semua, kemudian diklik OK. Setelah itu kemudian dihubungkan face ini dan face ini agar dia coincident, agar dia sejajar seperti ini kurang lebih. Kemudian di langkah berikutnya saya input komponen yaitu flywheel. Nah, di sini ada flywheel. Kita input parts flywheel ya, seperti ini.
arahkan ke area bebas terlebih dahulu, kemudian di rotate seperti ini ya. Nah, diklik kanan, tahan, di rotate, kemudian dipilih face dalam bagian flywheel, kemudian crankshaft, pilih concentric untuk matnya, kemudian agar dia posisinya di tengah-tengah ya, kita bisa pilih face ini, di rotate, tekan Ctrl di keyboard, pilih face ini ya, kemudian di rotate kembali, tekan Ctrl di keyboard kembali, pilih face ini, di rotate kembali, kemudian pilih face ini. Nanti muncul pop-up width secara otomatis, kemudian diklik kanan untuk klik OK. Setelah itu kita hubungkan agar flywheel ini terhubung dengan shaft ya. Kita bisa pilih untuk bagian dari right plane dari flywheel, kemudian face planar dari crankshaft ya. Untuk matnya agar dia terhubung, pilih paralel. Nah, jadi ketika kita putar flywheel atau kita putar crankshaft ya, maka flywheel akan ikut berputar seperti ini. Jadi dia otomatis sudah terhubung dengan bagian-bagian lainnya. Kemudian langkah berikutnya saya akan coba menginput silinder. Kita input silinder. Di sini sudah dibuat di episode sebelumnya untuk subassembly silinder. Saya open, kemudian arahkan ke area bebas terlebih dahulu ya, seperti ini kurang lebih. Kita sesuaikan posisinya. Kemudian di sini saya hubungkan untuk face ini dan juga face ini, pilih concentric. Oke, agar dia satu sumbu ataupun dia sejajar ya, kita pilih bagian dalam lubang untuk baut di crankshaft, kemudian bagian dalam lubang di area ini ya, kemudian dipilih untuk tipe matnya yaitu concentric. Oke, seperti ini. Lakukan hal yang sama di bagian lainnya agar dia terhubung ya. Baru kita tempelkan face ini dan juga face ini. Pilih untuk matnya coincident. Kemudian saya akan input untuk boltnya. Nah, di sini saya insert komponen untuk bagian silinder head bolt. Nah, di sini kita pin terlebih dahulu ya, karena akan kita input silinder head bolt ini sebanyak 4 pieces. Oke, setelah dia sudah 4 pieces dan diklik OK, kita hubungkan satu persatu secara konsentrik dengan lubang seperti ini. Saya ulang, hubungkan satu persatu lubang dan juga silinder head bolt ini agar dia konsentrik ya, seperti ini. Kita hubungkan seperti ini, pilih konsentrik. Oke. Kita munculkan seperti ini. Kemudian untuk nutnya saya akan ambil dari toolbox kembali dengan standar DIN. Sini saya pilih di folder nut, kemudian pilih hex nut cap. Nah, di sini ada tipe dome cap nut. Kemudian saya drag and drop ke dalam area kerja sampai kiranya muncul di lambang konsentrik seperti ini. Kemudian
kita pilih ukurannya, size-nya mau berapa. Grid display-nya kita bisa pilih circle, cosmetic ataupun schematic. Bisa pilih circle dan klik OK. Kita lihat dulu untuk preview-nya. Ini ya, otomatis. Jadi kita sesuaikan untuk bold-nya seperti ini tingginya. Lalu kita input kembali untuk dome cap nut, kita arahkan masing-masing ke dalam assembly seperti ini. Oke. Dan arahkan ke bagian bolt seperti ini. Otomatis dia terkonsiden ya. Seperti ini. Setelah itu kita bisa input untuk parts berikutnya, yaitu piston, karena di dalam silinder ini terdapat piston. Kita insert komponen, bisa pilih untuk assembly piston, masukkan ke dalam area kerja. Nah, di sini kita bisa atur untuk posisinya terlebih dahulu ya, kita rotate seperti ini. Kemudian ada parts lainnya untuk penghubungnya, yaitu connecting rod. Nah, kita hubungkan seperti ini, kita rotate. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Bagian dalam silinder connecting rod bisa kita hubungkan ke dalam pin yang ada di piston seperti ini. Kita hubungkan dengan cara konsentrik ya. Ini bisa kita masukkan agar dia posisinya di tengah, agar bagian dalam silinder ini terlihat ya. Kita bisa pilih face dari silinder, kemudian ubah pandangannya menjadi transparan agar kita bisa melihat preview bagian dalam dari silinder ini. Kemudian di sini kita bisa hubungkan face dari piston dan juga bagian dalam dari crankshaft. Kemudian kita buat jadi konsentrik seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita pilih bagian dari connecting rod. Kita pilih face bagian dalamnya. Setelah itu kita pilih face dalam bagian dari connecting rod hook. Kita hubungkan seperti ini. Setelah itu kita match face ini dan juga face ini. Buat jadi coincident. Nah, maka terbentuk suatu sistem piston yang terhubung seperti ini ya. Jika kita putar flywheelnya, maka pistonnya akan naik turun seperti ini. Agar kita bisa memperbanyak ataupun kita bisa mempercepat langkah proses untuk posisi silinder dan juga piston di bagian yang kosong ini, kita bisa melakukannya dengan cara circular component pattern yang di assembly ya. Kita pilih circular pattern untuk komponen. Nah, kita bisa input untuk directionnya, pilih face silinder dari valve housing, kemudian komponen mana saja yang akan kita pattern, yaitu kita pilih assembly piston. Nah, di sini kita cari di fitur manager design tree-nya, pilih assembly piston,
kemudian connecting rod, dan juga baut-baut dan komponen support yang ada di silinder. Tentunya kita juga pilih untuk assembly silindernya seperti ini. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Usahakan semuanya terselect dengan baik. Setelah itu kita bisa memperbanyaknya sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya input sebanyak 6 unit ya. Previewnya dapat rekan-rekan lihat seperti ini ya. Kemudian diklik OK. Maka seperti ini hasilnya rekan-rekan. Untuk mengecek apakah sistemnya sudah benar atau tidak, kita bisa ubah pandangan dari silinder ini menjadi transparan seperti ini ya. Masing-masing silinder kita ubah jadi transparan seperti ini. Oke, diklik, kemudian nanti ada muncul pop up seperti ini. Kita pilih change transparency. Kemudian untuk crankcase cover juga kita ubah jadi change transparency ya. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, kita cek dengan cara memutar flywheel apakah sudah benar sistemnya. Nah, ya, sudah benar. Oke, kemudian dapat kita lakukan save as untuk assembly ini ya. Sudah jadi ya, sesuai dengan blueprints-nya. Nah, oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan tutorial SolidWorks Applicated Indonesia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan episode-episode berikutnya. Terima kasih.